Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak oleh di Polres Karawang itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Atas jam 6 kurang lebih jam 7 lebih Pak. Jam 7 lebih kemana saudara? Ke warung Madura Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya membeli rokok Pak sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di warung Madura? Sebentar Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara langsung pulang lagi ke cucian Pak. Langsung pulang lagi ke cucian. Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali Pak. Berapa jauh kira-kira dari warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada Pak. Kalau saudara berdiri di warung Madura, kira-kira melihat ke arah SMP 11, apakah terlihat? Tidak terlihat Pak, apalagi ke malam hari. Kondisi lampu ya tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11. Tidak mungkin juga Pak, posisinya kan agak menikung Pak. Agak menikung ya, jadi tidak terlihat ya, tidak kelihatan dari warung Madura. Iya Pak, tidak. Hebat aja bisa melihat Pak. Jadi saudara bersama dengan Aib. Ya. Dari situ saudara kembali ke cucian mobil Pak. Ke tempat cucian mobil. Ya. Lalu ya, saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ini betul ya, yang kopi ini masih ada di kami ya. Ini betul ya. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi novum ini majelis. Ya. Ini supaya bisa dibacakan. Ya. Baik, terima kasih Dede. Itu betul pernyataan kamu ya. Betul ya. Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya. Saudara di bawah sumpah ini. Ini bawah keterangan sumpah. Ini 2024 di bawah sumpah ini. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya. Dijanjikan sesuatu tidak pernah ya. Tidak ada. Oke, hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura, bersama dengan Aib. Sesudah itu saudara pulang ya. Saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong di depan SMP 11, tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover. Tidak Pak ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau Pak. Karena Pak, makanya gitu. Saya bingung kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aib ya untuk ke Polres. Ya benar Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Nah, kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aib dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul Pak. Nah, kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerebek rumahnya. Betul ya? Betul Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara saya telepon ke Rudiana Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya
Pak, ini bagaimana, kata saya, ada surat pengadilan dari sidang Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah tenang aja, tidak usah datang. Tidak usah datang ya. Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini Pak. Baru di pengadilan. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Ya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak Pak. Saya suruh baca, cuma saya nggak baca Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca? Karena ya kesaksiannya palsu Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu ya. Waktu itu. Ya. Saudara menandatangani betul ya? Betul, menandatangani Pak. Majelis, kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali melakukan di BAP? 1 kali di tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September malam hari. Malam hari dengan AF. Dengan AF. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon 1 kali. Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa merubah keterangan? Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Nggak mungkin dong, CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Ini yang di Polres yang mulia, cocokin sama yang surat pernyataan di Polres yang diakuin sama saudara Dede. Ya, ini yang di Polda yang tidak diakuin sama saudara Dede. Yang di Polda. Majelis, di BAP yang tanggal 2 September di Polres itu setiap lembar bukan diparaf, ditara tangan. Ini yang diakui diperiksa di Polres. Kami sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui tanda tangan ini diparaf. Tiap lembar ya, hanya 2 lembar. Dan parafnya tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangan yang mungkin bisa diuji, coba tanda tangan asli. Sudah. Jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena betul dia tanda tangan, dia akui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan paraf. Ya. Tidak pernah sama sekali Bu. Pada saat itu saya tidak pakai paraf. Makanya saya tanda tangan semua. Enggak punya saya. Ini mohon dicatatkan di persidangan. Ya, begitu yang mulia. Cukup? Mana bea sumpah? Ada bisa? Kami nggak ketemukan. Kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya. Ini aneh lagi. Kami sudah cek berulang-ulang mulia sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami nggak ada. Kami lanjut ya, yang mulia ya. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Ya, kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini, hari ini juga kalau bisa dipidana bebas, saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Kalau ditanggapi secara berlebihan Pak, ini jangan, kalau mau upload silakan, cuma jangan terlalu kelihatan. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya merasa bersalah Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya Pak,
saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak, Pak. 2 kali saudara? Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan nggak jadi. Ya itu, Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma, Pak. Itu saya karma, saya bilang, Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli, Pak. Sedangkan dia di dalam, Pak, selama 8 tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu, Pak. Saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu, Pak, karena memikirkan, Pak. Saya melihat ya dipukuli, Pak. Kalau itu ada kejadian di Ya, luar biasa ya Anda ya. ada di keluarga saya itu bagaimana saya mikir, Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Ya, Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya, tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya, Tidak ada, Pak. Memang tidak ada. yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap, Pak, menggantikan 7 terpidana di dalam. Detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu, Pak. Sudah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu, Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu, Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu, Pak. Sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu. Tahu, Pak. Saya tahu. Sebelum Dan saya keluar saya tahu. Dan di TV saya sering kali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap, Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu, Pak, diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya, Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris, Pak. Miris, Pak. Ya, selaku saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima, Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu. Siap, Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang, Pak, hati dia lebih kejam dari binatang, Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin, Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan, Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya dan dilihatkan terus Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Ya, dari saya cukup ini mungkin disampaikan dengan Bang Ruli.